Shalom saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Sebelum kita mengikuti renungan online ini, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami datang dengan hati yang rindu untuk mendengar firman-Mu. Ajarlah kami bagaimana berbicara dengan bijaksana, agar setiap kata yang keluar dari mulut kami membawa damai, penghiburan, dan kebenaran. Kiranya Roh Kudus menuntun kami melalui renungan online ini, supaya hidup kami semakin serupa dengan Kristus. Demikian kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, renungan online hari ini diambil dari Amsal pasal 16 ayat 23 yang berbunyi demikian. Orang cerdas berpikir sebelum berbicara, maka perkataan mereka lebih dapat meyakinkan. Saudara-saudara yang terkasih, setiap kita pasti pernah mengalami percakapan yang penting, entah dengan anak, pasangan, sahabat, atasan, atau tetangga. Kadang kita ingin menyampaikan sesuatu dengan baik, tetapi kata-kata yang keluar justru melukai. Alkitab yang kita baca tadi mengingatkan bahwa orang bijak berpikir sebelum berbicara, dan perkataan demikian pasti lebih matang dan akan lebih meyakinkan serta lebih bisa membangun. Menariknya, Yesus sendiri menjadi teladan utama dalam hal ini. Dalam Yohanes pasal 12 ayat 49, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap kata yang keluar dari mulutnya bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutusnya. Artinya, Yesus tidak hanya asal berbicara, tetapi ia berdoa, mendengar, dan menunggu arahan Bapa. Inilah yang membuat setiap perkataan Yesus penuh kuasa dan membawa kehidupan. Demikian pula kita, sebelum masuk dalam percakapan penting, kita diajak untuk merencanakan dan mendoakannya. Merencanakan berarti memikirkan konteks, situasi, dan kebutuhan orang yang akan kita ajak bicara. Sedangkan berdoa berarti menyerahkan hati dan lidah kita kepada Allah, agar Ia sendiri yang menuntun kata-kata kita. Saudara-saudara, firman Tuhan dalam Kolose pasal 4 ayat 6 mengingatkan, hendaklah kata-kata kita baik dan dipikirkan dengan baik. Adapun kata-kata yang baik tidak lahir begitu saja, tetapi dari hati yang ditundukkan kepada Tuhan. Saudara-saudara, saat kita memohon pimpinan Allah atas perkataan kita, Roh Kudus akan memberi kita kepekaan kapan harus berbicara, apa yang harus dikatakan, dan bagaimana menyampaikannya dengan kasih. Nah, marilah kita belajar mengikuti teladan Yesus. Tidak mengandalkan kekuatan diri sendiri, tetapi bergantung pada hikmat Allah. Dengan demikian, percakapan kita bukan hanya lancar, tetapi juga berarti dan membawa berkat bagi orang lain. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sudah mengingatkan kami bahwa kata-kata memiliki kuasa besar. Tolong kami tidak gegabah dalam berbicara, tetapi selalu merencanakan dan mendoakan setiap percakapan kami. Bentuklah hati kami agar semakin peka terhadap kehendak-Mu, sehingga perkataan kami pun boleh membangun, menguatkan, dan menyatakan kasih-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin.